pagi, ketemu lagi dengan Ibu Suryani Wulandari. Anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Namun sebelum kita memulai belajar, marilah kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini. Terima kasih buat kesehatan dan kekuatan yang Engkau berikan, sehingga kami dapat mengikuti pembelajaran hari ini. Ya Tuhan, bimbinglah kami, sertai kami, agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang akan kami pelajari. Terima kasih Tuhan. Amin. Anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Pelajaran 2 dengan tema Allah hadir dalam hidup manusia. Bahan bacaan Alkitab kita terambil dari Kejadian 1 ayat 26 sampai 27 dan Kejadian 2 ayat 7. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang mengalami kehadiran Allah dalam hidupku. Kehadiran Allah dapat juga kita lihat melalui berbagai peristiwa dalam hidup kita. Contohnya, ketika kita lahir, bayangkan saja semula kita masih ada di dalam perut ibu. Sesudah 9 bulan di kandungan ibu, kita akhirnya lahir. Semua orang menyambut kehadiran kita dengan gembira. Kemudian ketika kita berulang tahun, setiap kali berulang tahun, bertambahlah usia kita. Inilah bukti bahwa Allah memelihara dengan menambahkan 1 tahun usia kita. Dan ketika berhasil mendapat nilai yang bagus, sesudah belajar dengan bersungguh-sungguh, tentu saja kita perlu berdoa supaya Allah memberikan kesehatan, kecerdasan, dan ketelitian sehingga kita dapat mengerjakan semua soal dengan baik. Kemudian ketika kita gagal, misalnya kita mendapat nilai jelek, kita berdoa agar Allah mengingatkan kita untuk lebih giat lagi belajar dan supaya Allah memberi kita kecerdasan. Nah, anak-anak, dari berbagai peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita, dapat melihat bahwa Allah juga bekerja di dalam hidup kita. Inilah bukti kasih Allah. Nah, anak-anak, kehadiran siapakah yang paling kamu dambakan setiap saat? Pernahkah kamu menunggu seseorang tetapi tidak kunjung datang? Tentu saja kamu merasa kecewa atau sedih, bukan? Nah, semua orang selalu mengharapkan kehadiran orang yang dicintainya. Misalnya, ayah, ibu, kakak, adik, sahabat, dan yang lainnya. Kehadiran mereka akan membuat sukacita menjadi lengkap. Kehadiran Allah Kehadiran Allah dalam hidup manusia sangat berarti, sehingga selalu dibutuhkan manusia. Nah, anak-anak, kehadiran Allah memang tidak dapat diindra secara kasat mata, tetapi Allah setiap saat hadir baik suka maupun duka, saat senang atau sedih, atau saat kekurangan dan berkelimpahan. Nah, anak-anak, Allah tidak pernah mengabaikan semua peristiwa dalam hidup manusia. Ia juga tidak pilih kasih. Kehadirannya juga bukan karena permintaan manusia, melainkan inisiatif Allah sendiri sebagai pencipta, pemelihara, dan hakim. Hadir sebagai pencipta karena manusia adalah ciptaannya. Hadir sebagai pemelihara karena manusia sangat bergantung kepada Allah, dan hadir sebagai hakim untuk menasehati agar manusia hidup benar. Nah, anak-anak,
Jadi, makna kehadiran Allah dalam hidup manusia adalah yang pertama, bukti kasih-Nya kepada manusia. Yang kedua, membawa sukacita untuk menikmati semua berkat-Nya. Yang ketiga, mempererat persaudaraan dan persekutuan. Dan yang keempat, mengajarkan manusia untuk bersyukur dalam segala hal. Nah, anak-anak, tujuan kehadiran Allah dalam berbagai peristiwa, menurut kalian apa? Apa tujuan kehadiran Allah dalam hidup kalian? Dalam peristiwa menyenangkan atau tidak menyenangkan, Allah tidak pernah membiarkan umat-Nya sendiri. Allah selalu hadir menyertai, memberkati, dan memberi jalan keluar. Lalu, apa tujuan kehadiran Allah dalam berbagai peristiwa yang dialami manusia? Tujuannya adalah yang pertama, membuktikan kasih yang sejati kepada semua orang. Nah, anak-anak, Allah tidak pilih kasih. Ia mengasihi semua orang, termasuk orang yang tidak percaya kepadanya. Kasih-Nya diberikan bukan karena manusia sudah hidup benar, tetapi karena Allah ingin memberikan kasih-Nya. Yang kedua, mengingatkan manusia bahwa hidupnya sangat bergantung kepada Allah. Nah, anak-anak, manusia tidak dapat hidup tanpa napas dari Allah. Manusia membutuhkan alam semesta ciptaan Allah sebagai tempat hidupnya. Manusia membutuhkan sesamanya ciptaan Allah dan tidak dapat hidup sendiri. Kehidupan manusia bergantung kepada semua yang Allah miliki. Kemudian yang ketiga, tujuannya adalah menjaga kekudusan hidup umat-Nya. Allah hadir dengan kekudusan-Nya. Nah, anak-anak, Allah juga menghendaki agar manusia hidup dalam kekudusan, agar dapat menerima semua berkat yang disediakannya. Kehadiran Allah adalah anugerah sekaligus menyucikan kehidupan manusia. Nah, anak-anak, yang keempat, tujuan Allah adalah menyatakan kemuliaan-Nya. Apapun yang dialami manusia, baik peristiwa menyenangkan maupun tidak menyenangkan, menunjukkan bahwa Allah berkuasa atas segalanya. Allah hendak menyatakan kemuliaan-Nya kepada manusia. Nah, anak-anak, mengungkapkan rasa syukur atas kehadiran Allah. Bentuk kehadiran Allah dapat terlihat melalui ciptaannya. Kehadiran Allah dapat kita rasakan juga dalam kehidupan sehari-hari. Sejak kita lahir, ulang tahun, mengalami keberhasilan, bahkan ketika kita mengalami kegagalan. Allah hadir melalui mereka. Kita diingatkan juga supaya dapat menjadi anak-anak Allah yang taat dan setia kepadanya. Allah hadir juga ketika kita sedang membaca Alkitab, berdoa, ke gereja, dan di berbagai tempat dan situasi. Nah, anak-anak, untuk rangkuman pembelajaran kita hari ini, kita dapat melihat dalam Kejadian 2 ayat 7 mengisahkan bahwa Allah menciptakan kita dengan cara yang istimewa, yaitu dengan membentuknya dari debu tanah, lalu menghembuskan napas hidup ke hidungnya. Allah menciptakan kita menurut gambar dan rupanya. Artinya, salah satu wujud gambar dan rupa Allah adalah sifat-sifatnya yang diberikan juga kepada kita. Allah hadir bukan saja melalui ciptaannya,
Allah juga hadir dalam hidup kita, baik ketika kita sedang bersukacita maupun ketika kita sedang sedih. Patutlah kita bersyukur atas semuanya itu. Nah, anak-anak, untuk pembelajaran kita hari ini sampai di sini, Ibu berdoa dan berharap kalian selalu sehat dan tetap semangat untuk belajar meskipun kita belajar dari rumah saja. Nah, anak-anak, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, marilah kita berdoa. Bagaimana sikap berdoa? Lipat tangannya, tutup matanya, dan kita berdoa. Allah yang Maha Baik, terima kasih karena Engkau telah menciptakan kami dengan penuh kasih sayang. Terima kasih juga karena Allah selalu menyertai kami ketika sedih maupun ketika senang. Biarlah hidup kami dapat dipergunakan untuk menyenangkan hati Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom anak-anak, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Tuhan Yesus memberkatimu.